Imam Ghazali dan para ulama mengatakan sembahyang malam itu adalah sesuatu yang sulit dan perlu dicarikan jalannya supaya menjadi mudah. Kesimpulannya beliau menyimpulkan ada 4 yang mesti dilakukan secara zahir dan 4 batin. Bila 4 ini kita bisa, mudah sembahyang malam itu. Yang pertama dari Imam Ghazali, yang zahir dulu. Hendaknya kita mewarisi sesuatu bagi orang-orang saleh daripada amal mereka, keadaan mereka, dan perkataan mereka. Apa-apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang saleh terdahulu hendaknya kita waris, baik itu perbuatan, baik itu keadaan, baik itu akwal, perkataan. Nah, ini adalah bagian seorang hamba yang beriman kepada nama Allah Al-Waris, yang maha mewaris. Ayyakuna warisan lima alaihi salihun minal a'mal wal ahwal wal aqwal, bahwa dia mewarisi sesuatu yang atasnya sesuatu itu oleh orang-orang saleh daripada perbuatan, keadaan, dan perkataan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa perlakuan, perbuatan, amal orang saleh yang mesti kita waris? Banyak. Semua amal kebaikan yang dilakukan oleh orang saleh itu mestinya kita waris. Salah satunya adalah qiyamul lail. Qiyamul lail, arti qiyamul lail ini adalah artinya beribadah di malam hari. Ini merupakan pekerjaan dahulu orang-orang saleh yang terdahulu. Qiyamul lail ini maksudnya adalah menghidupkan malam dengan ibadah. Kita berkumpul bersama-sama di sini berzikir, membaca salawat dan sebagainya, termasuk qiyamul lail. Orang sembahyang tahajud di tengah malam termasuk qiyamul lail. Orang membaca Al-Quran di malam hari termasuk qiyamul lail. Nah, qiyamul lail itu merupakan salah satu warisan orang-orang saleh yang terdahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail." Ujar Nabi, lazimilah, laksanakanlah selalu, artinya qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah. Fa innahu da'bus shalihin qablakum, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu. Da'bus shalihin qablakum. Fa inna qiyamal lail, bahwasanya qiyamal lail itu qurbatun ila Allah azza wa jalla, pendekatan kepada Allah. Wa takfirun lidzunub, qiyamul lail itu adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Wa matradatun lidda, qiyamul lail itu menolak penyakit anil jasad, daripada tubuh kita. Wa manhatun anil isim, dan qiyamul lail itu adalah merupakan pencegah daripada dosa. Itu beberapa macam Rasulullah menerangkan tentang faidahnya qiyamul lail. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi qiyamul lail tadi artinya menghidupkan malam dengan ibadah. Kita berkumpul, berzikir, qiyamul lail. Nah, lain halnya dengan tahajud. Tahajud itu bagian daripada qiyamul lail. Tahajud itu adalah artinya, menurut kesepakatan para ulama, tahajud yang disepakati oleh para ulama itu adalah sembahyang sunat di malam hari sesudah guring, sesudah isya.
Artinya imbah sembahyang isya kita guring, imbah sembahyang isya guring, kayaknya bangun sembahyang sunat, itu ngarannya adalah tahajud. Walaupun guring imbah isya jam 8 guring, tanggal 9 bangun sembahyang sunat imbahnya tahajud ngarannya. Nah, sembahyang tahajud ini, jadi arti sembahyang tahajud itu ada tiap-tiap sembahyang sunat yang dilakukan sesudah guring, sesudah isya. Sembahyang witir kalau kita gawi sesudah guring, sesudah isya, witir sekaligus tahajud. Sembahyang hajat kita gawi sesudah isya, sesudah guring, sembahyang hajat sekaligus tahajud. Sembahyang istikharah kita gawi sesudah isya dan sesudah guring, sekaligus istikharah tahajud. Sembahyang tubat kita gawi imbah isya imbah guring, sembahyang tubat sekaligus sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud pokoknya tiap-tiap sembahyang sunat yang kita lakukan sesudah isya dan sesudah guring ngarannya adalah tahajud. Nah, itu disepakati oleh ulama. Kayak apa misalnya kalau sembahyang fardu bang mangkada nya imbah isya guring imbah isya, ini jam 12 bangun sembahyangnya mangkada sembahyang. Nah, ini oleh sebahagian ulama ngarannya mangkada sekaligus tahajud juga, ujar sebahagian ulama. Menurut sebagian ulama lagi itu kada tahajud karena nggak sembahyang fardu kadaan, tahajud itu sembahyang sunat aja. Nah, itu pendapat sebagian ulama. Tapi yang jelas sembahyang sesudah guring di tengah malam itu merupakan sesuatu faedah yang besar bagi yang melakukannya. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rak'atani yarka'uhum al-'abdu fi jawfil lail khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita laksanakan di tengah malam lebih baik daripada kita menyedekahkan dunia dan isinya. Andai kata kita berisi dunia dan isinya kita beriakan, pahalanya lebih gana kita sembahyang sunat 2 rakaat di tengah malam, baik sebelum guring atau sesudah guring, tapi di tengah malam. Kita sembahyang sunat isya ada guringan sampai jam 1 sembahyang sunat, ini ngarannya sembahyang qiyamul lail, bukan tahajud ngarannya, karena ada si guringan tadi mulai isya lain tahajud. Cuma faedahnya sama aja. Pokoknya sembahyang 2 rakaat di tengah malam lebih baik daripada kita menyedekahkan dunia dan isinya, andai kata kita berisi dunia dan isinya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi menyatakan, rahimallahu rajulan qama minal lail wa shalla thumma ayqaza imra'atah fa shallat fa in abad nadaha fi wajhihal ma. Rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat thumma ayqazat zawjaha fa shalla fa in aba nadaha fi wajhihil ma. Artinya Allah menyayangi, Allah sayang kepada seorang laki-laki yang bangun di malam hari. Pengertian bangun dalam hadis ini baik ini kada beguringan atau guring bangun sama aja. Laki-laki yang bangun di malam hari kemudian dia sembahyang sunat. Tuntung sembahyang, dia bangunkan istrinya pun sembahyang sunat. Jika istrinya kada mau sembahyang sunat, jika istrinya kada mau digarap, dia simbur banyu di muhanya. Allah sayang dengan laki-laki seperti itu. Tengah malam jam 2 bangun kita garap ini. Ini sembahyang, kita sembahyang sunat, untung hanya kita garap. Bila kada mau simbur di muhanya, Allah sayang lawan kita bila macam itu.
Nah kemudian sambungannya lagi, Allah menyayangi satu perempuan, Allah menyayangi seorang perempuan yang bangun di malam hari, kemudian dia sembahyang. Tonton sembahyang, dia bangunkan lakinya pun kemudian sembahyang. Kalau lakinya dibangunkan kada mau sembahyang, dia simbur di muhanya banyu, Allah sayang juga lawan perempuan itu. Jadi bini-bini kadang hal yang disayangi Allah Ta'ala, malam bangun jam 2 garak, nggak kada bangun simbur di muhanya. Cuma ujar pansarah hadis, ulama mengatakan illam tahsya barara, artinya kalau dia kada takut mudarat. Menanggaran amuk nanti simbur nih, baik kada usah disimbur. Itu mudarat ngarannya. Illam tahsya barara, jadi kalau dia tidak takut mudarat. Nah, jadi sembahyang malam, orang yang beribadah di malam hari itu orang yang merupakan melakukan pendekatan kepada Allah. Di ujung hadis ini disebutkan orang yang sembahyang malam itu bisa mencegahinya daripada dosa. Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, inna fulanan yusalli bil lail fa idza asbaha saraqa. Ada orang, wahai Rasulullah, ini kalau malam tahajud, malam beribadah, bisukan mencintai wiannya, bisukan faida asbaha saraka. Nabi kita menjawab, ujian Nabi, sayanhahu ma ya'mal. Artinya apa? Kainanya ampeh yang mencintai itu. Sayanhahu ma ya'mal, selagi akan mencegah perbuatannya itu terhadap mencuri tadi. Nah jadi bangun malamnya satu obat yang mujarab untuk menghentikan daripada perbuatan maksiat. Umpamanya kita ada satu maksiat yang kita kada kau menghilangi, atau maksiat yang kita kada kau maampihi, obatnya hanya paling baik adalah kita paksa diri kita bangun malam, sembahyang di malam walau 2 rakaat. Tiap malam kita gawi berkat sembahyang 2 rakaat itu kayaknya menghambat kita, mencegah kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Makanya jar Nabi tadi, wa manhatun anil izim, dan sembahyang malam itu pula adalah mencegah dia daripada dosa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi qiyamul lail artinya beribadah di malam hari. Itu merupakan da'bus salihin qablakum, kebiasaan orang-orang salih sebelum kalian. Nah, menurut keterangan di atas tadi adalah merupakan sesuatu yang mesti kita warisi sebagai keimanan kita kepada nama Allah Al-Waris tadi. Imam Al-Ghazali dan para ulama lainnya mengatakan bahwa sembahyang malam itu walaupun 2 rakaat adalah sembahyang yang sangat sulit. Orang tuh malam harus yang guringan, ngapakah digawinya? Tapi nya kata kawa menggawi melakukan 2 rakaat sunat kadang. Kenapa? Karena ini salatul lail, ini sembahyang malam adalah sembahyangnya orang-orang yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kada hilang, kada ada mereka orang begadang semalaman, padahal orangnya sembahyang aja, nampar puasa aja, berjamaah aja. Cuma bila bangun tah malam sembahyang kada kawanya, itu kada perlu dipermasalahkan, karena sembahyang malamnya sembahyang orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berisi bini sembahyang malam, bini kita ini
jam 4 ke bangun, sebelum jam 2 bangun. Nah ini bini kita adalah orang yang disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bini-bini berisi lakinya malam bangun beribadah, walaupun satu mat seperempat jam kah, 10 menit, tapi tiap malam digawinya. Ini laki-laki adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Imam Ghazali dan para ulama mengatakan sembahyang malam itu adalah sesuatu yang sulit dan perlu dicarikan jalannya supaya menjadi mudah. Supaya mudah. Kesimpulannya beliau menyimpulkan ada 4 yang mesti dilakukan secara zahir dan 4 batin. Bila 4 ini kita bisa, mudah sembahyang malam itu. Yang pertama, Imam Ghazali, yang zahir dulu, Allah yuksiral akal, bahwa tidak boleh banyak makan. Mbak Isa tuh makan jangan banyak, kalau perlu gak usah makan. Nah, lain makan di rumah orang aruh tuh makan sunat, ini makan di rumah. Allah yuksiral akal, jangan banyak makan. Kenapa sebabnya? Bila banyak makan ini otomatis mengantuk, berat bangunnya. Yang kedua, ujar sidin, an la yut'iba nafsahu bin nahar, jangan terlalu lapah siang. Ini sebab nang zahir supaya mudah bangun malam. Jangan banyak makan. Nah, kedua, siang jangan terlalu berlapah-lapah. Angkat nang berat-berat, siang jangan. Ini malamnya kau uyuhan, ada kau bangun lagi. Yang ketiga, an la yatrukal qailulah, bahwa dia tidak meninggalkan guring siang. Siang guring. Qailulah itu menurut ulama ada 2 pendapat. Pertama, nang guringnya tidur qailulah itu adalah guring sebelum zuhur. Misalnya jam 11 guring sampai kurang azan bangun, itu ngarannya tidur qailulah. Ada lagi yang mengatakan bahwa qailulah itu guringnya sesudah antara zuhur dan asar. Pokoknya guring siang itu ada. Ini mempermudah juga terhadap bangun malam. Nah, yang keempat, Sidin, wa alla yahtaqibal auzar bin nahar, di siang hari itu jangan melakukan dosa. Artinya apa? Kalaupun siang hari melakukan dosa, maghrib tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yahtaqibal auzar. Seorang laki-laki datang kepada Al-Hasan Al-Basri. Datang kepada Al-Basri. Jadi ujar laki-laki tadi, ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, laki-laki tadi berkata, ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, inni abitu mu'afa wa inni uhibbu qiyamal lail wa u'iddu tahuri fama balila aku. Artinya, wahai Hasanul Basri, ulun ini di malam hari itu mu'afa. Mu'afa artinya afiat, sehat. Malam hari tidak ada gangguan, tidak ada penyakit, tidak ada uyuh, tidak ada apa, tidak ada, sehat. Kemudian ulun hendak benar malam itu, tengah malam itu bangun beribadah. Dan sudah ulun siapakan di higa awak nih, pauduan sudah segala macam siap. Karena sebabnya ulun selalu kada kawa beribadah sembahyang di malam hari itu. Bangun malamnya hendak, awaknya sehat, WC kamar mandi ada dalam kamar, artinya sudah tatap kalau kau bangun malam. Nah, Hasanul Basri menjawab,
Ugasidin zunubuka qayyadatka, ikam dipasung oleh dosa ikam. Qayyadat, zunubuka qayyadatka, dosa engkau yang memasung engkau. Walaupun sudah di dalam kamar ada WC, ada penguduan, jam alarm berpasang di higa, segala macam selengkapnya sudah ada, tetap kada kawan. Alarm anak jam 2 berbunyi, memati kan alarm, tapi di anda alarm di higa awak berbunyi dimati kada kawan. Kenapa? Karena zunubuka, kebanyakan dosanya mengikat kita. Sembahyang malam adalah sembahyang orang-orang khusus, orang-orang yang bisa menghadap Allah munajat di waktu sunyi. Itu orang-orang yang dikasihi Allah. Orang-orang yang bergelimang dosa tidak akan bisa sembahyang malam. Itu secara zahir. Jadi hendak bangun malam, satu, jangan banyak makan. Dua, siang hari jangan terlalu lapar. Yang ketiga, ada guling siang. Yang keempat, siang itu kita hindari berbuat dosa. Nah, kemudian yang batin, kata Imam Ghazali, ada 4 juga. Yang pertama, Jazidin, yang batin itu adalah salamatul qalbi anil hikdi alal muslimin. Hati kita ini selamat daripada dendam kepada orang muslimin. Hati kita selamat daripada menghendaki kada baik terhadap orang muslimin. Selama hati kita ada dendam dengan orang muslim, selama hati kita ada dengki kepada orang muslim, ada harapan bangun malam. Itu yang pertama. Yang kedua, kisarul amal, pindik angan-angan. Mun aku kada wahini bangun malam, amun berumur lagi sebulan 2 bulan, bila lagi bangun malam. Nah, pindik. Mungkin kita masih merasa umur 20 tahun, hanya mati 30 sampai. Maka kada bangun malam. Kalau kada mulai wahini bangun malam, urusnya aku mati besoknya. Nah, ini sebab batin yang mendorong kita, memudahkan kita bangun malam. Kisarul amal. Yang ketiga, ma'rifatu fadilatil qiyamil lail, mengenali keutamaan qiyamul lail. Hadis Rasulullah SAW yang artinya, biar Nabi dihalau pada hari kiamat itu seluruh manusia di sa'idin wahid, di halaman yang rata yang satu, dikumpul semuaan manusia. Lalu malaikat berseru, hendaklah bangun orang-orang yang tahajud di malam hari, hendaklah berdiri orang-orang yang tahajud di malam hari, dan silahkan masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Para yaqumun illa qalil, cuma sedikit orang nangkau berdiri. Artinya apa? Sembahyang malam ini hanya kau dilakukan oleh sedikit orang. 10 orang menuntut ilmu, paling-paling berlima nangkau sembahyang malam. Yang keempat, memudahkan kita qiyamul lail itu adalah hubbullahi wa rasulih, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Entah malam tuh orang sunyi, orang ranai, paling nyaman kita beradu-adu. Nah, beradu-adu melapurakan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubbullah wa rasulih. Nah, 8 perkara itulah sebab yang memudahkan kita untuk qiyamul lail. Qiyamul lail sudah lancar kita dengar baik. Tiap kali ada pengajian di mana-mana, semua madahan qiyamul lail itu adalah baik. Namun apabila kena hati kita kawa melakukannya, belum tahu, tergantung hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang kedua yang mesti diwarisi, yang mesti kita warisi daripada orang-orang saleh terdahulu adalah ahwal, keadaannya. Amal, salah satunya qiyamul lail. Yang kedua ahwal, keadaannya. Keadaan orang saleh terdahulu itu adalah antara lain mereka itu al-haya, mereka punya sifat malu.
Fa'innal haya minal iman, kata Rasulullah. Malu itu adalah sama seperti iman. Artinya apa? Iman bisa mencegah kita berbuat dosa, malu pun mencegah kita berbuat dosa. Orang bahari itu, orang-orang saleh itu yang mesti kita warisi adalah sifat pemalunya. Pemalu berbuat hal-hal yang dosa haram, hal-hal yang kurang baik. Orang-orang saleh pemalu, supan, berhutang itu supan. Artinya berhutang, minjam duit aku supan. Kenapa? Karena kalau aku berhutang ini berarti aku ngarannya tulul amal. Kalau aku yang berhutang berarti aku merasa lebih lawas lagi hidupku. Jadi malu berhutang ini. Kalaupun tak paksa berhutang juga, supan hutang itu kada khawatir bayari, apalagi ditagih orang. Nah, ini malu orang dahulu. Kalaupun mau hutangi orang saleh dahulu tuh malu menagih. Nah, itu supan, itu haya. Sebaliknya kalau kita kada punya malu, berhutang kada supan, ditagih orang kada supan, nang menagih nang supan jadinya. Ini jauh daripada perasaan malu yang dimiliki oleh para orang saleh dahulu. Nah, al haya ini minal iman. Jadi kalau berhutang bayar tepat waktu, kada bayar supan, mana mandak muha. Nah, ini ngarannya adalah haya. Seorang kada sembahyang berjamaah, orang bang dilanggar di masjid, orang sembahyang berjamaah. Seorang kada sembahyang berjamaah, supan keluar rumah. Orang dilanggar sembahyangan, supan kena keluar rumah, gana di rumah. Anak keluar, orang sembahyangan dilanggar. Nah, itu malu. Ini orang sembahyangan itu begawi, nah di muka langgar. Adalah punya malu, orang sembahyangan berjamaah, berimaman, berjamaah ada apa ada. Nah, orang dahulu macam itu malu. Malu yang membawa kepada kebaikan. Bini-bini bahari, bini-bini dahulu malu kalau kelihatan laki-laki. Kalau bertambah macam ini. Malu kelihatan rambut, malu kelihatan tangan oleh laki-laki. Kenapa orang bahari demikian? Mereka punya haya, punya iman yang tinggi kepada Allah Subhanahu